Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada PJJ kali ini kita akan membahas materi di bab 2. Adapun judul materi bab 2 adalah sifat-sifat Allah. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Apa aja sih? Nah, yang pertama, sifat-sifat Allah tuh ada yang wajib, yang kita kenal dengan sifat wajib bagi Allah. Yang wajib kita ketahui itu ada 20 sifat. Lalu yang kedua, ada sifat mustahil. Yang ketiga, ada sifat jaiz. Nah, apa sih itu sifat wajib? Apa itu sifat mustahil? Dan apa itu sifat jaiz bagi Allah? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sifat wajib. Apakah itu? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Nah, sifat wajib ini memang harus dan pasti dimiliki oleh Allah. Lalu selanjutnya adalah sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Yang dimaksud sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada atau tidak layak disandarkan kepada zatnya Allah. Misalnya seperti apa? Misalnya sifat wajib itu ada yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Berarti kalau kebalikan atau sifat mustahil dari sifat wujud adalah tidak ada. Gitu. Kan wujud itu artinya ada. Artinya Allah itu pasti ada. Sifat mustahilnya berarti lawan dari ada adalah tidak ada. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Atau yang kedua, sifat wajib Allah, qidam. Qidam artinya terdahulu. Berarti sifat mustahilnya adalah lawan dari terdahulu, lawan dari qidam. Apa artinya? Kemudian. Allah bersifat qidam yang artinya Allah itu pasti ada pertama kali sebelum semua hal yang ada di alam semesta ini tercipta. Jadi mustahil Allah itu adanya kemudian, atau mustahil Allah adanya baru. Mustahil Allah ada setelah hal yang di alam semesta itu tercipta. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Maksudnya kebebasan apa? Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, jaiz itu juga artinya boleh. Tuh.
dulu. Selanjutnya kita masuk ke sifat wajibnya dulu. Pembagian sifat wajib bagi Allah. Nah, kalau tadi kan sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, lalu sifat wajib bagi Allah itu dibagi lagi menjadi 4. Ada apa aja? Yang pertama ada sifat nafsiyah, yang kedua ada sifat salbiyah, yang ketiga ada sifat ma'ani, yang keempat ada sifat ma'nawiyah. Jadi nanti kalau ada soal, ada pertanyaan, sebutkan sifat-sifat Allah, atau sifat Allah terbagi menjadi titik-titik bagian, maka jawabannya adalah 3. Tapi kalau pertanyaannya sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi titik-titik bagian, berarti jawabannya 4. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Atau bisa kita bilang sifat nafsiyah itu sifat yang mendeskripsikan zatnya Allah. Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Ya, jadi ini paling gampang dihafal. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Nah, dalilnya Ibu udah tugasin kemarin kalian buat baca ya. Jadi di sini Ibu hanya menjelaskan ulang, atau sebenarnya bisa dibilang Ibu hanya membantu kalian membacakan materi yang ada di buku. Karena kalau bentuknya tulisan semua seperti di buku, kalian pasti agak-agak malas bacanya. Jadi Ibu bantu membacanya pakai PowerPoint ini. Oke, next. Setelah sifat nafsiyah ada sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Ya, jadi sifat salbiyah itu sifat yang digunakan untuk meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Jadi, kalau sifat-sifat salbiyah ini ada, ya, sifat-sifat salbiyah ini ada pada zatnya Allah, maka sifat yang kebalikan dari sifat-sifat ini pasti tidak ada. Nah, sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Qidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatu lil hawadithi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya Maha Esa. Esa artinya satu. Jadi ada sifat salbiyah qidam. Kalau Allah itu qidam, kalau Allah itu terdahulu, berarti itu meniadakan sifat baru atau sifat kemudian. Lalu selanjutnya baqa artinya kekal. Allah itu kekal, berarti sifat kekalnya Allah itu meniadakan sifat tidak kekal. Itu. Terus mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Maka dari itu, karena Allah berbeda dengan makhluk, artinya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk.
Selanjutnya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Berarti sifat ini meniadakan sifat butuh bantuan. Allah tidak mungkin butuh bantuan. Gitu. Dan yang terakhir, sifat salbiyah itu adalah wahdaniyah. Artinya Allah Maha Esa. Berarti sifat Maha Esanya Allah ini meniadakan sifat tanda petik lebih dari satu. Itu ya. Next, sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Nah, sifat ma'ani itu dapat dilogika atau dapat diterima logika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Nah, sifat ma'ani itu pasti ada pada zat Allah. Nah, tetapi sebenarnya sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, kalau sifat ini, sifat ma'ani ini yang dimiliki oleh Allah ini, sifat ini tidak terbatas. Tapi kalau makhluk itu sifat ma'aninya terbatas. Nah, sifat ma'ani ini ada 7. Ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, contohnya misalnya penjelasan terbatas dan tidak terbatasnya. Misalnya sifat hayat. Hayat itu artinya maha hidup. Hayat itu artinya hidup. Allah itu hidup. Nah, makhluk kan juga hidup. Iya, tapi makhluk hidup ada masanya, ada batasnya. Karena pasti makhluk itu akan mati. Sedangkan Allah hayat, hidup selamanya. Hidupnya Allah itu tidak terbatas, sedangkan hidupnya makhluk itu terbatas. Lalu, contohnya lagi, ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Makhluk juga mengetahui, tapi ada nggak makhluk yang mengetahui semua hal yang ada di dunia ini? Yang nampak, yang tidak nampak, yang lalu, yang akan datang. Enggak kan? Nggak ada ilmu atau nggak ada materi yang bisa mempelajari itu semua. Tapi Allah mengetahui semuanya yang ada di alam semesta. Baik itu yang nampak, yang tidak nampak, yang lalu, sekarang, akan datang, semuanya Allah tahu. Jadi pengetahuan Allah itu tidak terbatas, sedangkan pengetahuan makhluk terbatas. Dan sifat wajib yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani, sifat yang sebelum ini. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Pengertian lainnya, sifat ma'nawiyah itu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah, dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman.
Jadi kalau tadi qudrah sifat maknawiyahnya qadiran. Iradat sifat maknawiyahnya muridan. Ilmu sifat maknawiyahnya aliman. Hayat sifat maknawiyahnya hayyan. Dan seterusnya sampai kalam. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah itu kalian sudah baca ya, atau sudah ibu paksa untuk baca di tugas PJJ minggu lalu. Lalu kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa baca lagi yang ada di buku paket atau di LKS. Nah, untuk lebih gampangnya, kalian bisa lihat bagan ini. Jadi, ini sifat wajib bagi Allah. Ya, sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi berapa tadi? 4. Lalu, masing-masing itu punya anggotanya. Kalau nafsiyah cuma punya 1, yaitu wujud. Salbiyah ada 5. Ma'ani dan ma'nawiyah ada masing-masing 7. Berarti kalau di total ini 14, ini 6. Berarti ada 20. Jadi nanti kalian ngafalinnya gampang. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah 1577. Kalau ini hanya pengulangan dari, jadi sifat ma'nawiyah itu hanya pengulangan dari sifat ma'ani ya. Qudrat, qadiran, iradat, muridan, seterusnya sampai kalam mutakalliman. Kalau nafsiyah cuma punya 1, yaitu wujud. Salbiyah berarti sisanya ya. Asal kalian sudah hafal sifat-sifat wajib bagi Allah, insya Allah kalian akan mudah menghafalkan pembagian ini. Oke, Ibu rasa cukup. Karena selebihnya kalian bisa baca di LKS atau buku paket. Ibu hanya membantu kalian memahami materi yang paling penting dari bab ini. Jadi Ibu harap dengan Ibu menjelaskan di sini kalian sudah bisa lebih memahami tentang pembagian sifat-sifat Allah dan pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita semua dimudahkan, diberi pemahaman oleh Allah. Kita tutup PJJ kali ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.